Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna dan perjalanan hidup. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dan bersilaturahmi di bulan suci Ramadan. Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita memanfaatkan Ramadan dengan optimal agar ibadah menjadi bernilai? Hari ini kita akan membahas bersama Ustadz Fauzan Muhammadiyah SPDI tentang mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Selamat sore Pak Ustadz Fauzan, apa kabar hari ini? Selamat sore Muji, alhamdulillah baik. Muji gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah mampir di Muji Talk. Sama-sama. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan puasanya kita lancar sampai nanti Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, secara garis besar biografinya sudah kita mengetahui kalau Pak Ustadz itu lahir di Bekasi. Betul. Tanggal 29 Maret tahun 1981 benar ya Pak Ustadz? Betul Pak. Pak Ustadz, sedikit mungkin di sini sahabat podcast dan juga pemirsa di rumah pengen tahu latar belakang Pak Ustadz. Pak Ustadz ini akhirnya di Bekasi. Asli orang Bekasi apa asli dari Jawa, Jakarta atau Asli Bekasi. Bekasi. Iya, kalau Bapak asli Bekasi, kalau Ibu asli Cikupa. Iya. Berarti Bekasi Cikupa ya? Iya. Tetap di Cikupa dari kecil apa sudah? Waktu kecil di Bekasi sampai SD, terus pas SMP SMA di pesantren. Iya. 2003 lulus pesantren, kuliah di Bekasi, pulang pergi ke Jakarta. Iya. Baik Pak Ustadz, tadi sudah bicara terkait pesantren ya. Dari kecil SD, SMP sampai SMA pesantrennya. Saya SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah di Bekasi, SMP-nya baru di pesantren. Saya kan masuk pesantren ya. Itu cita-cita sendiri apa dorongan dari orang tua Pak Ustadz? Emang keluarga dari kakek, kebetulan kakek itu kan tokoh agama di sana gitu. Oh iya. Di kampung, jadi punya madrasah juga. Terus kakak-kakak pada pesantren, jadi saya semangat untuk ikut pesantren gitu. Oh berarti backgroundnya udah dari keluarga tuh, dari nenek moyang istilahnya sudah. Iya betul. Ilmu agamanya sudah mendalam, jadi tinggal memperdalam lagi ilmu agamanya gitu ya Pak Ustadz. Kalau mendalam sih mungkin belum ya. Cuman ya belajar aja kan, kita emang harus terus belajar gitu. Baik, Pak Ustadz, pemirsa pengen tahu nih, terutama saya sendiri nih, karena dunia pesantren itu kan identik dengan belajar agamanya dari pagi, tidak ada istirahat, sore, siang, selalu mendalami ilmu agama seperti mengaji, sholat malam dan sebagainya. Itu ada suka dukanya nggak Pak Ustadz selama di pesantren? Banyak banget suka dukanya. Kebetulan kan kami itu 6 tahun di pondok pesantren, ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi ya karena kita pesantren modern yang kalau melanggar itu pasti ada sanksi. Sanksi ya? Iya. Itu biasa sanksinya disuruh apa? Saya aja pernah digamparin sama 6 orang. Iya. Gara-gara ngantongin rokok doang. Iya. Kan emang udah peraturan pondok itu kita nggak boleh ngerokok gitu ya. Iya, tapi kebetulan saya ngantongin rokok, ketahuan sama bagian keamanan, disuruh ngaku. Iya. Karena emang nggak dihisap itu rokok. Iya, cuma emang ada di kantong saya aja gitu. Kita disuruh ngaku, ya digamparin, semua bagian keamanan ngegamparin, tapi karena kita nggak salah, iya, ya udah, akhirnya gitu. Itu yang hukum bagian keamanan apa teman kakak kelas atau kakak kelas? Ya, yang jadi bagian keamanan itu.
Ya, tapi itu kan pendidikan zaman dulu ya. Zaman dulu. Iya, Apalagi sekarang zaman modern sudah lebih, Iya. hukumannya lebih modern lagi mungkin. Lebih mendidik lagi kalau Mendidik sekarang. lagi, ya. Ya, betul. Itu lagi di masa SMP ya waktu itu ya? SMP SMA ya. SMP SMA. Itu kan jeda SMA SMP kan ada tahapnya Pak Ustadz ya. Mungkin ada perbedaan tuh tingkat SMP-nya sama SMA itu didikannya atau mungkin pelajarannya seperti apa di pesantren? Kalau yang jelas pelajarannya berbeda. Kalau tingkat SMA itu udah pasti lebih mendalam lagi. Kayak misalnya di pelajaran bahasa Arab, kalau SMP kan masih belajar dasar-dasarnya. Kalau udah di tingkat SMA itu sudah seperti ada balagohnya dan lain sebagainya seperti itu. Terus selesai SMA, ada cita-cita lagi masuk ke perguruan tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, rata-rata S1-nya di pendidikan agama juga ya Pak Ustadz? Iya, saya kebetulan pas kuliah itu ngambil Fakultas Tarbiyah. Jurusannya pendidikan agama Islam gitu. Itu ngambil pendidikan itu ada dorongan dari keluarga juga apa? Saya backgroundnya pendidikan agama, jadi saya otomatis maunya lanjut ke menambah ilmu agama lagi seperti itu ya. Emang cita-cita saya dari kecil tuh pengen jadi guru. Ya. Iya. Alhamdulillah sih kesampaian gitu. Jadi bukan jadi guru tuh bukan kerja asal-asalan gitu. Nyari kerja susah akhirnya jadi guru, enggak. Tapi emang cita-cita dari kecil pengen jadi guru. Baik. Saya juga pernah jadi guru Pak Ustadz. Honor, saya pernah honor di Lombok juga selama 2006, 7, 8, 9, 11, sekitar 4 tahun. Oh, lama juga ya? Lama. Guru apa? Saya guru SMP. Oh, guru SMP. Mata pelajaran IPS terpadu. Oh, IPS. Sebenarnya backgroundnya saya bukan guru Pak Ustadz, saya S1 ekonomi manajemen. Cuman waktu itu kan kita pengen cari peluang tuh, saya mau coba guru. Jadi ikut kuliah 1 tahun tuh pendidikan apa 4 mengajar. Oh iya. Baik Pak Ustadz, tadi sudah sampai ke biografinya. Dan juga pernah menjadi guru di salah satu Man ya di Kota Tangerang. Iya, Man 1. Itu suka duka jadi seorang guru seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, saya kan kalau guru honor ya mungkin karena Mujay pernah jadi guru honor juga ya, pasti tahu lah ya. Ya mungkin beda Pak Ustadz. Kalau saya di Lombok tuh ya mungkin teman-teman saya di Lombok atau di Bima yang ada di NTB, saya seorang guru honor itu saya tinggalnya dari ya istilahnya di kecamatan di kotanya. Tempat saya ngajar tuh di lereng Gunung Rinjani Pak Ustadz. Oh, jauh itu? Jauh Pak, kita naik ke atas gunung. Kalau hujan tuh kita tidak berangkat sekolah kalau hujan karena jalannya rusak. Suka duka-dukanya dari orang guru. Beda mungkin sama guru di kota sama guru di waktu saya di Lombok itu Pak, luar biasa sekali selama 5 tahun. Iya benar. Terus Pak Ustadz di SMA itu menjadi wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan. Itu kemahasiswaan itu prasarana. Prasarana ya. Betul. Ya. Itu boleh ceritakan Pak Ustadz. Jadi kalau wakil kepala madrasah itu kan ada 4. Ada 4. Nah, salah satunya itu urusan bidang sarana prasarana. Jadi saya itu yang ngebantu kepala madrasah untuk urusan sarana yang ada di madrasah. Kayak gitu. Misalnya ada kursi yang rusak, ada genteng yang bocor. Nah, itu urusan saya. Nanti saya yang nyari tukang, saya yang membantu kepala madrasah untuk urusan sarana itu. Gitu. Berarti kalau ada kursi yang rusak, coba kau jangan gitu. Iya, betul. Bilang dulu saya Pak kurang kursi. Oh ya udah nanti dicariin gitu. Ada nggak momen kursi rusak sengaja dirusakin sama siswa? Kalau sengaja dirusakin sih enggak, cuman kan kadang-kadang ada anak yang overload. Iya, jadi kursinya itu enggak sesuai sama berat badan siswanya tersebut. Jadi akhirnya kursinya cepat rusak. Pak Ustadz, ya sekarang ini kita kan
bulan Ramadan identik dengan makanan-makanan yang enak. Saya hari ini pengen makan ini, terutama anak-anak ya. Hakikatnya Ramadan itu sendiri seperti apa sih Pak Ustaz? Jadi Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Iya. Terus Ramadan juga tadi udah nyebutin di awal bahwasanya Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Terus bulan Ramadan juga bulan di mana di dalamnya selalu diberikan tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, betul. Kalau menurut hadis Nabi itu kan ganjarannya bisa dari 10 sampai 700 kali lipat. Jadi kalau misalnya nyumbangin duit 1.000 nih, balasan dari Allah itu 700.000. Iya. Bisa sampai segitu gitu. Saking Bahkan lebih dari itu ya Pak Ustaz. bisa lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalnya ngasih karyawan nih di bulan Ramadan THR-nya 10 juta misalnya gitu kan. Nah, itu hitung aja sendiri dah balasan dari Allah-nya segede apa gitu. Apalagi sekarang Pak Ustadz hadir di acara kita tanpa ada sesuatu hal yang menghalangi jalannya Pak Ustadz, itu apa namanya, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa? Kalau itu Allah pasti membalas dengan kebaikan. Yang namanya kebaikan itu pasti dibalas sama Allah itu dengan kebaikan yang lain. Entah itu saat itu, entah itu di masa yang akan datang, atau bahkan mungkin di akhirat nanti gitu. Iya, pasti. Jadi pasti ada balasan. Iya, balasan berbuat baik itu pasti ada balasan yang setimpal. Ya. Iya. Tadi hakikat Ramadannya, Pak Ustadz. Ramadan yang bermakna itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Ramadan yang bermakna. Kenapa Ramadan itu bermakna ya? Karena kalau menurut saya di dalam bulan Ramadan itu yang pertama ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan nggak setiap hamba Allah itu bisa ketemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi sekitar 80 tahun lebih gitu. Jadi umur kita aja belum tentu sampai 80 kan. Tapi pahala atau ganjaran yang nemuin atau ngedapetin Lailatul Qadar itu bisa sampai 80 tahun lebih gitu. Itu bicara Lailatul Qadar. Setiap tahun kita bulan Ramadan, kita pengen sekali mengejar Lailatul Qadar. Kita bingung gitu, mau ngikutin di tanggal sekian hari itu kapan ya malam-malam Lailatul Qadarnya, itu bingung kita Pak Ustaz. Sebenarnya sih Nabi Muhammad SAW itu udah ngasih petunjuk atau clue ke kita ya, bahwasanya kita tuh disuruh cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau di hadis lain disebutkan di malam-malam ganjil di akhir Ramadan, di 10 hari Ramadan itu. Jadi sebenarnya udah ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Cuma ya emang kadang kita mah di akhir Ramadan tuh udah goyah kita gitu kan. Selesai Ramadan kita sudah 10 hari terakhir itu sudah masjid aja sudah kosong kayak gitu. Ya. Betul. Apa sih yang paling penting agar puasanya kita tuh diterima atau puasanya sah tuh Pak Ustaz, apa sih? Puasa itu satu-satunya ibadah yang nggak bisa kita tunjukin atau kita umpet-umpetin, karena yang tahu puasa ya kita doang sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bisa aja kan kita pura-pura lemes di depan orang, padahal mah kita tadi makan mie ayam sih ya gitu kan. Iya, makanya ketika bulan Ramadan ketika kita puasa itu kita harus banyak menjaga hati, menjaga lisan, menjaga niat yang lurus, itu yang penting. Gitu. Ya, berarti bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan tutur kata, terutama menjalankan ibadah 5 kali sehari semalam ya di bulan suci Ramadan. Sunnahnya juga, sholat sunnahnya yang lebih banyak itu. Iya. Ustaz,
masih pertanyaan lagi. Iya, siap, Mungkin siap. ya saya sendiri atau sahabat podcast yang di rumah pengen tahu nih pengalaman-pengalaman atau ilmu dari Pak Ustadz ya. Target ibadah atau yang diprioritaskan ibadah apa sih Ustadz yang di bulan Ramadan yang kita prioritaskan? Yang diprioritaskan yang pertama pasti puasanya. Puasa, karena di Al-Baqarah ayat 183 itu kan sudah dijelaskan bahwasanya emang puasa diwajibkan atas kita dan kaum sebelum kita. Jadi kaum sebelum kita juga udah dulu kaum sebelum Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan juga puasa sama Allah. Iya. Kemudian yang kedua jelas sholat wajibnya sama tambahin sholat sunnahnya. Karena di bulan Ramadan itu kan ibadah sunnah insya Allah dibalasnya dengan ganjaran ibadah wajib di bulan-bulan selain bulan Ramadan gitu. Ya, kemudian yang ketiga baca Quran. Nah, karena kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya di negara kita tuh ya sering banget ngadain acara nuzulul Quran. Ya. Biasanya di malam 17 atau di tanggal 17 Ramadan. Dan yang satu lagi bisa kita ini biar pahalanya banyak itu ya sodakoh, infak dan sodakoh. Alhamdulillah. Gitu. Ustaz, tadi kita bicara puasa ya, di yang paling prioritas. Banyak kan puasa tuh kita puasa dari pagi, makan sahur ya jam 3 atau jam 4 subuh, nanti sampai badan maghrib. Kadang kita puasa itu ada yang perut tuh ada keroncongan nih. Ada nggak sih membatalkan puasa atau puasanya tuh makruh seperti itu? Maksudnya kalau misal kita mengeluh perut tuh sakit lagi nonton TV lama amat ya waktu gitu. Ya makanya kalau bisa sih kita kurang-kurangin kegiatan-kegiatan yang kira-kira bakal menghilangkan pahala puasa kita gitu. Kayak misalnya kita puasa tapi kebanyakan nonton TV, giliran iklan sirup, iklan makanan gitu kan. Jadi dalam hati pasti aduh enak banget kayaknya, antar beli gitu. Udah dibeli mah dimakan. Atau jangan-jangan masuk kamar mabuk ke Iya. Soalnya Almuja kan, kalau Almuja sering nggak misalnya beli buat takjil nih, segala macam dibeli sampai rumah pas udah ajan ada yang nggak dimakan gitu kan? Bukan pernah lagi Pak Ustaz, kan saya borong semua, tapi pengennya ya nafsunya, aduh saya pengen makan ini, padahal udah pas berbuka itu hanya satu yang kita makan. Saya tuh pertama sebelum yang lain tuh kita air putih dulu, air putih lalu nasi Pak. Kalau kita dari timur tuh utamakan nasi sebelum yang lain gitu ya. Ya pasti yang kita beli 1, 2, 3, 4 macam yang kebeli tadi udah nggak kemakan. Iya pasti, nafsunya aja ya. Udah kenyang duluan kan? Ya, kenyang duluan. Ya kalau kita tamsilkan ya, kita umpamakan, jadi hidup di dunia itu ya seperti itu, seperti kita puasa dari waktu subuh, kita nungguin maghrib tuh lama banget, ketika kita buka ternyata sebegitu doang gitu kan. Buka puasa itu diibaratkan hidup tuh kayak gitu, kita hidup kayaknya lama ya, urusan itu nanti kayaknya jadi gimana ya? Jadi kayak nggak ada artinya gitu. Iya. Karena kita dituruti oleh hawa nafsu gitu. Tadi kita puasa dari pagi sampai sore. Terus kalau kita misalkan banyak kan seorang laki-laki lihat perempuan cantik, matanya nggak cantik, pasti cuma nggak kucap aja Pak. Itu gimana puasanya Pak? Iya, makanya itu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, karena yang nanya ini sahabatnya nafsunya tinggi gitu ya. Bagaimana caranya supaya dia tuh bisa menahan hawa nafsu dia kepada wanita. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh sahabat itu untuk melakukan puasa. Jadi ritual puasa itu salah satu fungsinya atau manfaatnya adalah menundukkan hawa nafsu laki-laki kepada perempuan. Makanya ya kita harus minimalisir tuh, kayak misalnya jalan-jalan ke mall, jadi bukannya ibadah ngabuburitnya baca Quran, malah jalan-jalan, cuci mata. Akhirnya ngelihat wanita-wanita yang nggak pakai hijab gitu. Baik,
Masih apa Ustaz? Masih kuat Pak? Iya, insya Allah Semangat. sampai maghrib. Ah, terus mengoptimalkan puasa, biar puasanya diterima, puasanya sah, mengoptimalkan puasa itu seperti apa? Iya, kalau mengoptimalkan puasa itu ya pertama kita harus punya niat yang lurus karena Allah. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal itu tergantung niatnya. Jadi dan balasannya juga tergantung apa yang diniatkan oleh si pelaku ini. Jadi kalau misalnya kita niat puasa cuma ikut-ikutan atau kita niat puasa supaya dibilang orang soleh dan lain sebagainya, itu ya percuma aja gitu. Cuma ya karena kita sebagai hamba mau nggak mau harus ikut puasa gitu ya. Tapi kan kalau misalnya niatnya udah ikhlas karena Allah, itu lebih baik seperti itu. Baik, masih puasa Pak Ustadz. Kadang puasa itu saya sendiri nih di tahun ini puasanya di hari ke-10 sudah batal. Kadang di hari ke-20 batal 2 kali. Terus itu bisa dikatakan puasanya maksimal atau gimana tuh Pak Ustaz? Tergantung kalau misalnya batalnya itu karena apa gitu. Apakah ada uzur syar'i yang akhirnya membolehkan untuk membatalkan puasa, atau ya dibatalin sengaja gitu. Ya. Kalau misalnya sengaja dibatalkan, nah itu yang agak repot itu. Ya, yang penting nanti ketika sudah bulan Syawal atau bulan-bulan di luar Ramadan ya tetap harus diganti. Harus diganti, kodo, ya. Iya. Misalkan kita masih keadaan sakit, bisa dikodo dengan bayar yang lain apa sih? Kalau bayar fidyah itu biasanya yang udah uzur, udah usia lanjut, dia emang udah nggak kuat puasa gitu. Tapi kalau kata Allah di dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau misalnya walaupun seperti itu, kalau emang masih kuat sedikit gitu ya, lebih baik berpuasa gitu. Jadi kalau bayar fidyah itu buat orang-orang yang sudah benar-benar penyakitnya penyakit tahunan, misalnya udah benar-benar udah tiap hari ya begitu aja. Misalnya orang dia udah kena stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, atau emang dia harus tiap hari diinfus, yang nggak bisa badannya seger kalau nggak harus ada infus kayak gitu. Nah itu baru dia boleh bayar fidyah. Tapi kalau misalnya sakit demam atau DBD atau ini berapa hari mereka sakit atau dia sakit, ya nanti diganti di hari lain di luar bulan Ramadan gitu. Puasa apalagi kita bulan Ramadan, bulan puasa itu kita melaksanakan puasa yang utama ya Ustaz. Terus melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat sunnahnya di bulan suci Ramadan. Itu bisa dikatakan puasanya lebih optimal, lebih maksimal lagi seperti itu. Iya betul. Jadi yang namanya kita ibadah di bulan Ramadan itu memang baiknya siangnya puasa, malamnya kita melakukan ritual ibadah kepada Allah gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya ibadah yang agak berat bisa kita turunin levelnya sedikit ke yang lebih ringan kayak gitu. Pokoknya Allah itu nggak memaksa kita untuk tiap malam tahajud gitu kan. Makanya kalau emang kita nggak sanggup tiap malam tahajud, ya udah ambil duhanya. Kalau duha nggak sanggup juga tiap hari, ya udah ambil yang paling ringan aja, zikir aja kepada Allah gitu kan. Iya, begitu. Baik Ustaz, masih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita istilahnya bukan pertanyaan Ustaz. Kita ngobrol santai, mungkin membagi-bagi ilmu agar pemirsa di rumah juga, sahabat podcast, bisa ada ilmu untuk melaksanakan ibadah puasa. Pak Ustaz, bagaimana sih cara menyeimbangkan puasa agar pekerjaan itu terlaksana dengan baik? Iya. Jadi yang kadang-kadang suka kita salah kaprah itu begini ya. Iya.
kadang kan nggak semua orang itu bisa ikut sholat tarawih malam di masjid atau di musola. Karena apa? Karena ada uzur syar'i yang mengharuskan dia nggak bisa ikut sholat tarawih gitu kan. Kalau misalnya dia sudah berpuasa dengan baik di siang harinya, kemudian ternyata dia kena shift gitu untuk kerja. Sementara kan kalau kerja itu kan hukumnya wajib, mencari nafkah itu kan hukumnya wajib gitu ya. Jadi saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha itu, kalau misalnya jangan pernah orang yang tiap malam ke masjid itu malah merasa lebih baik daripada orang-orang yang jarang ke masjid karena mendirikan sholat tarawih itu gitu kan. Kita bisa tuh kalau misalnya emang kita nggak sempat sholat tarawihnya di masjid atau di musola, bisa kita dirikan sholat tarawih di rumah sendiri atau di tempat kerja bahkan bisa gitu. Atau yang kadang malah menjadi PR itu ini yang suka mengadakan acara-acara bukber tuh. Ya. Jadi kalau kita ngadain acara bukber itu baiknya kita cari tempat berbuka yang udah nyiapin atau menyediakan tempat sholatnya gitu. Jadi jangan sampai kita buka puasa bersama-sama sholat maghribnya ketinggalan. Gitu. Itu tadi terkait yang pekerja malam, maksudnya saya tadi tuh kita nih yang bekerja di salah satu perusahaan yang kerjanya rutinitasnya berat, yang berkeringat, itu bagaimana sih untuk menyeimbangkan puasanya tuh agar pekerjanya tidak melalaikan tugasnya sebagai pekerja, biar maksimal puasanya. Jadi sebenarnya di dalam agama kita itu ada rukhsah atau keringanan-keringanan yang kalau misalnya kita kerjanya di bawah terik matahari, terus kerja kita itu berat, misalnya harus ngangkat-ngangkat batu dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan kita untuk kuat fisik kita untuk bekerja juga, puasa juga. Jadi sama Allah dan Rasul itu sudah diberikan keringanan bahwasanya boleh saat itu atau pada saat bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa tapi tetap mengganti di luar bulan Ramadan. Ketika dia misalnya udah nggak kerja berat lagi gitu. Atau misalnya nanti di luar bulan Ramadan kan kalau Sabtu Minggu dia libur, dia bisa tuh kodok puasanya saat dia kerja berat di saat bulan Ramadan tersebut gitu. Ustaz, masih terkait puasa di bulan Ramadan. Sekarang kan banyak sekali anak muda tuh siang itu di depan orang tua atau orang-orang tuh dia puasa, padahal kan dia di belakang tuh kadang merokok, makan. Bagaimana sih caranya agar Ramadan tuh bermakna bagi kaum muda zaman sekarang tuh, Ustaz? Iya, jadi begini, kalau bahasa sekarangnya mokel ya. Iya, bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya mokel. Jadi buka puasa di siang hari itu anak-anak bilangnya mokel. Oh iya. Jadi emang kita sebagai orang tua ngedidik anak-anak yang sekarang disebutnya Gen Z ya, ayah. Nah, itu agak repot. Makanya perlu pendekatan-pendekatan yang kreatif kepada mereka tuh, terus melakukan terobosan-terobosan yang kira-kira itu empati mereka itu terbangun gitu. Makanya kalau bisa sih kita ajak mereka, kayak misalnya di masjid, di musola kan pasti ada remaja masjid tuh ya. Adakan kegiatan-kegiatan positif kayak misalnya pesantren kilat atau pesantren Ramadan yang konsepnya itu menarik buat mereka gitu. Kemudian seperti misalnya membaca Al-Qur'annya one day one juz. Jadi selama 30 hari mereka puasa, mereka bisa hatam Al-Qur'an kayak gitu. Atau yang sering dilakukan anak-anak sekolah itu bukan cuma anak SMA aja, bahkan anak SD juga yang sekarang sering itu adalah takjil on the road itu kan, membagi-bagikan takjil di jalanan atau sahur on the roadnya kayak gitu. Jadi emang dari orang tua itu harus memberikan contoh dan merangkul mereka gitu. Dan merangkulnya bukan dengan cara saat dulu waktu kita masih sekolah pakai di kerasin aja kita udah nunduk sama guru atau sama orang tua. Kalau sekarang anak kita kerasin, lebih keras, lebih susah gitu. Iya. Tapi memang sih Ustaz, kita kalau lihat perkembangan anak muda sekarang, kita ngajak yang positif aja tuh
kadang ditanggapi negatif. Itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz sebagai seorang guru nih yang sudah sering berhadapan dengan siswa, cara ngadapin anak-anak seperti apa? Iya, emang pasti ya, kalau misalnya kita ngajak mereka kepada kebaikan, kadang-kadang tapi mereka berpikirnya misalnya kan kalau di sekolah karena ada disiplin, berarti mereka seolah-olah kita dipaksa untuk ikut misalnya acara Isra Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang di antara mereka tuh ada yang bahasanya madol gitu. Jadi bolos, nggak ke sekolah karena nggak ada KBM. Nah, yang kayak gitu biasanya besoknya kita panggil, kita ajak ngobrol seperti itu. Walaupun ya tetap yang namanya omelan pasti ada gitu. Cuman ya setelah ngomel emang kita ajak ngobrol aja anaknya supaya dia ngerasa nggak diomelin gitu. Baik Pak Ustadz, masih bicara Ramadan karena kita spesial Ramadan ya Pak Ustadz. Indikator apa sih Pak Ustadz biar Ramadan itu lebih bermakna bagi kita semua? Indikator perubahan seseorang gitu ya. Jadi emang seperti tadi kan yang di awal kita bicarakan bahwasanya Ramadan itu kan bulan di mana animo masyarakat umat Islam untuk beribadah itu kan tinggi, walaupun cuma di awal-awalnya kadang-kadang gitu ya. Indikator perubahan orang itu bisa dilihat dari akhlaknya aja. Yang pertama, ketika biasanya di luar Ramadan dia jarang ke masjid atau ke musola, setelah Ramadan ini kan dilatih, dididik, kita digembleng untuk ibadah kepada Allah gitu kan. Nah, kalau misalnya Ramadannya sukses, berarti di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai ketemu Ramadan lagi, ada perubahan yang signifikan dari ibadahnya, dari akhlaknya dan dari kehidupannya terutama. Dari tingkah lakunya, betul, baiknya seperti itu. Tadi masalah anak muda ya Pak Ustadz ya. Saya lihat ya semuanya anak muda itu negatif, ada yang positif juga. Tapi banyakannya itu kan kalau kita mengajak atau bertukar pikiran yang positif, banyak kan tanggapinya itu selalu negatif, bahkan gimana ya, mungkin cara penyampaian atau cara mereka tidak menerima apa yang disampaikan sama salah satu atau orang yang ayo ke masjid, ayo kita berpuasa, banyak kan mereka tuh kayak nggak terima seperti itu ya Pak Ustadz. Iya. Mungkin karena berbeda perspektif ya atau berbeda pandangan ke antara kita yang sudah lebih tua dengan anak-anak kita khususnya atau anak-anak yang seumuran anak kita gitu. Karena mungkin kita juga dulu merasa waktu jadi anak sama orang tua tuh pengennya kalau misalnya diajak kebaikan kok pengennya nggak mau gitu ya. Karena mungkin karena beda sudut pandang aja sih. Yang penting gimana caranya kita sebagai orang tua itu merangkul anak kita supaya mau dan tidak akhirnya tidak berbeda sudut pandangnya gitu. Gitu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz Fauzan ya? Iya. Fauzan Muhammadiyah SPD. Pak Ustadz masih terkait Ramadan. Ini masih terkait Ramadan, pengalaman dan inspiratif Pak Ustadz tuh di bulan Ramadan tuh yang paling bermakna tuh apa ya Pak Ustadz? Pengalaman inspiratif ya? Apa ya? Kayaknya sih biasa-biasa aja ya. Coba emang pernah dikasih sakit sama Allah sampai 11 hari kita nggak puasa gitu kan. Itu kan mikirnya aduh berat banget nanti gantinya gitu. Tapi kalau yang paling bermakna sih waktu kuliah dulu. Jadi ngabuburit ke Istiqlal sengaja, terus kita nungguin buka di Istiqlal, nggak dapat apa-apa tuh kan. Harusnya di masjid ada takjil segala nasi gitu ya, nggak dapat. Karena penasaran tahun depannya saya kesana lagi. Iya. Tadi berangkatnya sendiri apa rame-rame? Sama teman kuliah. Iya, sama teman kuliah. Lagi masa kuliah ya? Iya, bertiga aja kita. Jadi gitu, jadi setahun berikutnya penasaran. Pas tahun kedua dapat ini ya takjil doang, nasinya nggak kebagian. Tapi alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ngerasain nikmat bener itu. Tadi bicara pengalaman atau inspiratif sakit itu kapan itu Pak Ustadz?
itu sekitar 2020 atau 21. Jadi qadarullah kita dikasih sakit DBD itu trombositnya sampai tinggal 23.000. Jadi di kamar rumah sakit juga udah ditulisin pasien rawan jatuh gitu. Karena emang udah rendah banget kan. 150.000 kan minimal. Iya. Saya udah tinggal 23.000. Itu tinggi sekali ya gitu. Jauh bener itu kan. Itu tahun 2021 berarti lagi masa COVID Covid, kemarin? betul. Udah 2019, 2021 udah hampir ini ya COVID ya. Iya. Masa Covid. Ada nggak pernyataan dari medis, oh ini COVID gitu ya? Enggak sih, waktu itu kan karena emang cek labnya positif DBD. Iya. Karena sudah keluar bintik merah. Oh iya. Ini bintik merah. Apalagi waktu zaman 2019, 2021 kan kita sakit panas saja, kita nggak mau dekat sama orang, apalagi orang nggak mau dekat sama kita, Pak Ustadz. Iya. Banyak pengalaman juga yang ada di lapangan, di lingkungan saya juga tuh. Kita kan masih suasana COVID-19 ya. Kita mau jalan ke sana takut, jalan sini takut, orang juga bukan kita yang takut, Iya. orang juga takut mendekat dengan kita Pak Ustadz di Betul. tahun-tahun tersebut ya Pak Ustadz. Jadi kayak ngelihat saudara kayak ngeliat musuh ya. Waktu itu kena COVID juga nggak, sempat nggak? Alhamdulillah sih Pak Ustadz. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah nggak. Tapi dijarakin sama orang ada kan, ada curiga COVID, ada Iya. takut dekat sama ini itu kan namanya lagi zaman COVID, kita jangan bertatap muka ya. Iya. Lihat orang dari jauh juga udah lari Pak Ustadz. Itu lagi tahun 2019 2021. Tadi sakitnya DBD ya 11 hari ya sakitnya Pak? 11 hari. 11. Sebenarnya sih sampai Lebaran masih sakit. Cuman kan maksudnya di bulan Ramadannya itu kita 11 hari sampai berat badan tuh turun sampai 9 kilo. Gitu. Berarti kurus, udah turun banget ya Pak? Turun ya, alhamdulillah. Tapi naiknya cepet sih. Iya. Naiknya dinaikin apa? Naiknya minum apa gitu? Biasa kalau kata orang sini memayu gitu ya. Memayu tuh kalau habis sakit biasanya suka pengen makan banyak, Makan banyak, gitu. ya. Makanya berat badannya nambahnya Nambah cepet cepet, gitu. ya. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Sakitnya terlewati, berarti puasanya diganti Diganti ya, di bulan yang di lain. bulan lain. Alhamdulillah. Iya. Baik Ustaz, sudah beberapa pertanyaan. Ini terakhir minta nasihat atau masukan dari Pak Ustadz untuk buat sahabat podcast di rumah, baik saya sendiri Pak Ustadz, karena kadang saya juga masih merasa kekurangan nih Pak Ustadz, baik itu di ibadah, baik itu di berbuat baik dengan masyarakat, baik itu beramal, minta nasihat atau wejangan dari Pak Ustadz agar kita lebih baik untuk Ramadan ini dan juga Ramadan yang akan datang Pak Ustadz. Kepada sahabat podcast Muzel Talk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Baik. Maka alangkah lebih baiknya Ya. kalau kita sudah masuk, ketika kita di bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah supaya diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Sya'ban, dan Amin. pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, maka optimalkanlah segala apa yang bisa kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya itu untuk keuntungan dan kepentingan kita pribadi. Semua yang kita lakukan karena Allah itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlipat ganda, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka ada ibadah-ibadah yang kalau kita lakukan atau kita ikhlaskan karena Allah, itu yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya,
barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu dikali 10. Jadi satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu tidak per huruf itu 10 kebaikan itu per huruf. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, saya tidak mengatakan satu huruf itu alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bayangkan saja kalau kita membaca alif lam mim aja sudah mendapatkan 30 kebaikan, bagaimana kalau kita membaca satu surat atau satu halaman atau satu lembar Al-Quran atau mungkin satu juz dalam satu hari. Kalau Imam Syafi'i itu membiasakan hatam Al-Quran itu 3 hari. Jadi kalau misalnya kita bisa hatam 3 hari, itu luar biasa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa hatam 3 hari, sebisa kita aja. Yang penting kita istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah yang bisa kita lakukan selain membaca Al-Quran, yang bisa meningkatkan pahala ibadah kita. Yang kedua adalah infak atau sedekah. Seperti tadi disebutkan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwasanya matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan dia menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 batang. Dari tiap batang itu tumbuh 100 buah. Jadi dari satu biji akan mendapatkan 700 buah. Maka luar biasa, apalagi ini di bulan Ramadan. Uang 1.000, uang 2.000, uang 10.000 yang kita masukkan ke kotak amal masjid atau ke kotak amal musola itu akan berlipat ganda. Pada hakikatnya kita sedang melakukan jual beli sama Allah. Memang tidak berasa pahalanya secara langsung, tetapi insya Allah manfaatnya akan kita rasakan pada saat itu atau di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi sahabat podcast Muzetalk, tetap tumbuh dan bersinar dimanapun Anda berada. Sahabat podcast, semoga kita bisa lebih optimal dalam beribadah selama bulan Ramadan ini dan menjadikan peluang pahala untuk kita. Terima kasih Ustadz Fauzan Sama-sama. atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah kalimat atau salah-salah pernyataan karena saya juga masih belajar gitu ya. Saya Muji Yusuf, sampai jumpa di Muji Talk berikutnya. Tetap tumbuh dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.